وزمرة المؤمنين رحمكم الله يعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر يوم السرور ويوم المغفور فعلى الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه صيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وعاتبوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارحم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشرهم على إقامة الدين رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menetes air mata orang-orang beriman, menetes air mata kita, mengiringi tenggelamnya matahari dan terbitnya hilal 1 Syawal 1444 Hijriah. Maka berpisahlah kita dengan Ramadan, berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat 1 malam yang jika kita ibadah pada malam itu maka kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah ditinggalkan oleh bulan puasa yang di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran
Al-Quran petunjuk pedoman bagi manusia. Tidak ada yang menjamin bahwa kita akan sampai ke bulan, ke tahun yang akan datang. Masih banyak di antara saudara-saudara kita yang telah lalu. Betapa banyak orang-orang yang kita kasihi, yang orang-orang yang kita cintai, kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, istri kita, anak kita pernah bersama-sama dulu dengan kita. Masih terbayang di antara mereka senyuman mereka di pelupuk mata kita. Tetapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin terlupakan. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkuru fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berkufur, yang ingkar, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua sesuai janjinya Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami tambah nikmatku kepadaku, kata Allah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selanjutnya marilah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi kita, maka Nabi akan semakin mengenal kepada kita. Setelah Nabi kenal kepada kita, maka kita mohonkan kelak di yaumil kiamah, kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di dunia saja kita memerlukan pertolongan orang lain, jika di dunia saja kita memerlukan pertolongan orang tua, memerlukan pertolongan kerabat, saudara-saudara kita, tetapi akan datang suatu masa semua orang-orang yang kita kenal tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan manusia lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan manusia lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa semua mereka lari, ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yugni. Pada hari itu setiap diri mempunyai urusan yang begitu menyibukkan. Karena pada hari itu manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintakan pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Dosa sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawabannya kepada kita, sehingga semua manusia pada saat itu di yaumil kiamah sangat ketakutan dan amat berat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar bahwa di padang mahsyar kelak semua manusia dalam keadaan ketakutan, tidak berpakaian, tidak beralaskan kaki. Semua manusia ingin minta pertolongan. Maka manusia bergegaslah menemui Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Seraya berkata, "Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau melihat keadaan kami pada saat ini yang begitu ketakutan karena menghadapi hisab dari Allah Subhanahu wa taala?" Tetapi Nabi Adam berkata, "Wahai anak cucuku, aku pun mempunyai dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga aku tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat memberikan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Adam berkata, pergilah kepada Nabi Nuh. Nuh adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Tetapi Nabi Nuh pun juga sama, tidak dapat memberikan pertolongan, karena Nabi Nuh pun mempunyai urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena pernah melakukan satu dosa. Nabi Nuh berkata, pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua manusia bergegas mencari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi sesampainya di depan hadapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim pun sama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Maka Nabi Ibrahim berkata, pergilah kepada Musa. Nabi Musa pun sama. Maka Nabi Musa mengarahkan agar pergi menuju Nabi Isa, dan Nabi Isa pun sama, tidak dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Tetapi pada saat itu Nabi Isa mempunyai solusi. Nabi Isa berkata, wahai umat manusia, aku tahu siapa yang dapat menolong kalian. Pergilah kepada Muhammad. Dia adalah orang yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah nabi terakhir yang al-ma'sum, kata Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka bergegaslah semua manusia berlari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berjalan ataupun berlari sesuai amalan masing-masing ketika hidup di dunia. Ada orang yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ada juga orang yang merangkak. Ada juga orang yang buta sehingga dia mengadu kepada Allah. Wahai Allah, mengapa engkau butakan aku? Padahal dulu di dunia aku melihat. Kata Allah, itulah akibat ketika di dunia engkau diseru tetapi engkau tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada juga yang diberikan tuli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuli ini berkata kepada Allah, mengapa Allah mentulikan aku? Dan Allah pun menjawab, itulah balasan ketika engkau di dunia diseru untuk melaksanakan kebaikan, tetapi kalian lalai, tidak mau mendengarkan. Maka terus manusia mencari perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia berkata dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai hari kiamat kelak, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat keadaan kami saat ini yang begitu ketakutan, yang begitu kesakitan, keringat bercucuran, bahkan betul-betul menyedihkan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah terbangun dari tidurnya. Analaha, analaha, analaha. Ini adalah tugasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa lama, entah berapa ribu tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sambil membacakan pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, wahai Muhammad, angkatlah kepalaku, angkatlah kepalamu, mohonkanlah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku beri. Sambil bercucuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala, ya Rabb, ummati, 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 ampunkanlah wahai Rabb, umatku, umatku. Pada saat itulah ma'asyiral muslimin, kita semua manusia memerlukan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masa saat itu mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari puasa adalah menciptakan insan yang bertakwa, dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari sejauh mana ketakwaannya kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia dianggap mulia bukan karena hartanya. Manusia dianggap mulia bukan karena jabatannya. Manusia mulia bukan karena bentuk rupanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk kamu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan perbuatanmu. Allah Subhanahu wa taala bercerita untuk balasan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 1 bulan penuh kita ditempa, dilatih dalam berbagai macam kebaikan. Bulan Ramadan yang telah kita lalui bukan hanya bulan untuk menumpuk amal, akan tetapi bulan membiasakan diri agar kita terus beramal. Dan pada akhirnya kita dapat istiqomah di dalam setiap harinya, sehingga kematian datang menjemput kita. Di antara amal-amal yang perlu kita lestarikan dari pelajaran Ramadan yang telah kita laksanakan, yang pertama adalah takut kepada Allah. Di bulan Ramadan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak membicarakan hal-hal yang buruk, kita tidak melihat hal-hal yang buruk. Semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita taati. Maka rasa takut itulah mari sama-sama kita bawa sampai kita mati. Krisis kita saat ini adalah hilangnya rasa takut dari diri manusia. Seandainya seorang suami takut kepada Allah, maka niscaya ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anaknya. Seandainya seorang istri takut kepada Allah, maka ia tidak akan mengkhianati suaminya, tidak akan memberikan beban yang di luar kemampuannya. Seandainya seorang anak takut kepada Allah, maka tidak akan ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya. Seandainya rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat yang melawan kepada pemimpinnya. Seandainya pemimpin takut kepada Allah, niscaya tidak akan ada pemimpin yang menzolimi rakyatnya, yang mengkhianati rakyatnya. Rasa takut itu juga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang akan menghalangi kita, yang akan mencegah manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannatal hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah balasan buat mereka untuk diberikan tempat tinggalnya. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Yang kedua yang mesti kita lestarikan adalah kebiasaan kita berbagi. Di saat bulan Ramadan kita sering berbagi. Kita menjelang buka kita berbagi, bahkan harta tidak sayang-sayang kita keluarkan. Maka semangat berbagi itu marilah kita jaga, marilah kita bawa sampai di luar Ramadan.
Karena saat ini banyak orang yang tidak memperdulikan saudaranya, padahal keimanan seseorang diukur melalui sejauh mana empatinya terhadap saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Belum sempurna, kata Nabi, keimanan seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Orang yang mengaku beriman tetapi tidak mau berbagi, pelit terhadap orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bil mu'minin, bukanlah orang-orang beriman yang sanggup tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga di sebelah rumahnya dalam keadaan lapar. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah adalah qiyamul lail. Pada saat bulan puasa kita dapat bangun malam, tetapi bukan hanya bangun malam untuk melaksanakan sahur. Di sela-sela bangun malam kita laksanakan sholat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam sembahyang tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud di waktu malam, ayyuhan nas absus salam wa atimu ta'am wa sallu wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang miskin, sambunglah silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika orang banyak tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa memudawamahkan Al-Quran. Di bulan Ramadan kita khatamkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya satu kali kita khatamkan Al-Quran, mungkin saja kita berkali-kali. Tetapi bukan berarti setelah bulan Ramadan kita tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat penenang hati, penyejuk jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran adalah suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran bahkan akan menjadi penolong di hari kiamat kelak, saat anak, harta, semua tidak dapat memberikan pertolongan. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kelak di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kelima, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap malam kita bertemu dengan keluarga, yaitu menjaga silaturahim. Dengan teman kita bertemu, dengan sahabat kita bertemu, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, ketika melaksanakan kita berbuka puasa bersama, ketika kita melaksanakan qiyamul lail. Hubungan itu kita lanjutkan dalam silaturahim. Hubungan yang baik dengan sahabat kita lanjutkan dalam ukhuwah Islamiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharih falyatasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga. Hubungan yang baik dapat mengampuni dosa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Dua orang muslim
yang bertemu kemudian bersalaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebelum lepas tangannya atau sebelum berpisah kedua orang tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah, mengawali ibadah itu sulit. Namun ada yang lebih sulit, yaitu istiqomah kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan bagi balasan orang-orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Maka untuk istiqomah itu kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan ke bulan yang lain. Untuk itu marilah kita jadikan puasa kita telah laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita yang lebih baik, mengampuni dosa-dosa kita dan melipat gandakan balasan bagi kita. Dan semoga kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda, dan kita semua di akhir Ramadan ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan istri kami ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan suami kami ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Terlebih mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang dulu masih berada di tengah-tengah kita, tetapi sekarang mereka berada di alam baka. Mereka tidak dapat beramal ya Allah, hanya mengharapkan amal soleh yang dilaksanakannya, dan dari orang-orang yang dikasihi, yang orang-orang
yang dicintainya. Maka untuk itu kami bersimpuh menghadap-Mu ya Allah. Mana saat kala mereka tidak dapat lagi beramal, sampaikanlah doa kami agar semua saudara-saudara kami diampuni oleh-Mu ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wattabi' tabi'ina lahum bi insanin ila yaumiddin wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ad din. Allahumma anfanal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasah wa sairil baldani muslimina ammah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu